Halo semuanya, apa kabar? Pasti sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Ketemu lagi di video pembelajaran saya hari ini dengan materi menentukan modus, median, dan kuartil dari data berkelompok. Semoga video ini membantu kamu Naya dalam mengerjakan tugas matematikanya. Selamat menyaksikan. Modus, median, dan kuartil data berkelompok. Seperti yang kamu pelajari di SMP nak, berarti modus itu adalah pengertiannya nilai yang paling sering muncul, atau dalam data berkelompok berarti frekuensi yang paling banyak atau paling besar. Untuk menentukan modus data berkelompok dapat dicari dengan rumus MO sama dengan LMO tambah P kali D1 per D1 tambah D2, di mana MO sama dengan modus data berkelompok, P-nya sama dengan panjang kelas, D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi berikutnya atau sesudahnya. Kemudian LMO sama dengan batas bawah kelas modus. B. Median. Median dikatakan juga kuartil tengah. Median ME sama dengan LME tambah P kali setengah N kurang FME per FME, di mana ME sama dengan median, LME sama dengan batas bawah kelas median, F besar ya FME sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil ME sama dengan frekuensi kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan jumlah frekuensi atau seluruh data. Untuk menentukan letak kelas median dilihat dari setengah daripada N. Kuartil tengah yaitu sama dengan median. Sekarang tinggal kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah disimbolkan dengan Q1. Rumusnya adalah Q1 sama dengan L1 tambah P kali seperempat N kurang F per F. Kemudian Q3 sama dengan L3 tambah P kali 3 per 4 kurang F per F. Di mana L itu adalah batas bawah kelas kuartil. Kalau di L1 berarti batas bawah kelas Q1. Kemudian kalau di L3 batas bawah kelas Q3. N banyaknya data. Kemudian F besar ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian F frekuensi kelas kuartil. Untuk menentukan letak Q1 dan Q3, kalau Q1 ditentukan dari letaknya yaitu seperempat N. Kemudian Q3 ditentukan dari letaknya yaitu 3 per 4 N. Baiklah, kita masuki contoh. Baik anak-anak, kita mulai dengan contoh ya. Ya, perhatikan contohnya dulu. Contoh ini ya, ada distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Kita menentukan nanti yang pertama modus, kemudian median, kuartil 1, dan kuartil 3. Kita mulai yang pertama modus. Kita tulis dulu rumusnya ya, modus. MO sama dengan LMO tambah P kali D1 per D1 tambah D2. Sebelum kita mulai, kita langsung menentukan dulu kelas modusnya. Untuk menentukan kelas modus adalah frekuensi yang paling terbesar atau tertinggi. Mana dari tabel ini yang frekuensinya tertinggi berarti nilai 12 ya. Oke, ini kita buat nih kelas modus. Jadi kita tentukan dulu ya. LMO-nya berapa? LMO tadi LMO itu adalah batas bawah kelas modus. Berarti batas bawahnya adalah 70,5. P-nya panjang kelas. Gimana mencari panjang kelas? Adalah kemudian batas atas kelas dikurang batas bawah kelas, berarti batas atasnya 40,5 dikurang 30,5 sama dengan 10. Oke, P-nya sama dengan 10. Kemudian D1, apa tadi D1? D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, berarti 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya atau berikutnya, berarti D2-nya sama dengan 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke, langsung kita selesaikan ya. MO sama dengan, kita ganti nilainya LMO 70,5 tambah D1-nya 2 per D1 tambah D2, 2 tambah 5
dikali P. P nya berapa tadi? P nya adalah 10. Oke. MO sama dengan 70,5 tambah 2 kali 10, 20 per 7. MO sama dengan 70,5, kita bagi ya, 20 bagi 7, berarti bisanya adalah 2,26. Kita jumlahkan 70,5 ditambah 2,26, hasilnya MO sama dengan 72,76. Oke, hasilnya modus sama dengan 72,76. Kita lanjut yang kedua ya, median. Kita tulis dulu rumusnya ya, NE. Rumusnya NE sama dengan LNE tambah P kali setengah N kurang F median ya. FNE per F. NE. Oke. Kita tentukan dulu letak kelas median ya. Letak median ditentukan oleh letaknya setengah N. Perhatikan ya, setengah N. N-nya kita jumlahkan semua, 5 tambah 4, 9 tambah 7, tambah 8, 17, 27, 39, hasilnya tambah 11 jadi 50. Kita cari setengah N-nya. Setengah N berarti setengah kali 50 sama dengan 25. Kita jumlahkan frekuensinya sampai di mana nanti 25, disitulah letak kelas median. Kita jumlahkan sekarang 5 tambah 4, 9 tambah 8, 17 tambah 10, 27 ya. Berarti mediannya terletak di sini. Karena dia kenapa? Dijumlahkan dia sudah sampai 27. Yang mau kita peroleh tadi 25. Oke, langsung kita tuliskan. Berarti LNE-nya. Batas bawah kelas median berarti 60,5. Di kelas ini ya nak, di kelas ini ya. Kemudian P-nya tetap, P-nya tadi berapa? 10. Kemudian N-nya tadi, N-nya setengah N sama dengan 25. FNE ya, FNE adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti 5 tambah 4 tambah 8. 5 tambah 4 tambah 8 sama dengan 17. Kemudian frekuensi kelas median hasilnya adalah 10. Oke, langsung sekarang ME sama dengan, kita ganti nilainya, LME berarti 60,5 tambah P-nya 10 dikali setengah N-nya 25 dikurang FNE-nya tadi 17 per 10. Sama dengan 60,5 tambahnya apa sih nak? Tinggal 25 kurang 17 hasilnya 8. Jadi hasilnya 68,5. Mediannya sama dengan 68,5. Kita cek ya nak. Kita cek apakah 68,5 terletak pada kelas median. 68,5 apakah terletak pada kelas keempat? Benar. Berarti mediannya sama dengan 68,5. Ketiga kuartil ya. Kuartil ada dua yang kita buat, yaitu kuartil 1 dan kuartil 3. Kita mulai dengan Q1. Q1 sama dengan L tambah P, L1 ya, tambah P kali seperempat N dikurang F. F besar ya nak, per F. Oke, kita tentukan dulu letak Q1. Letak Q1 sama dengan median tadi ya. Letak Q1 ditentukan oleh sama dengan median seperempat N. Seperempat kali 50 sama dengan 12,5. Sampai mana frekuensi 12,5? Kita jumlahkan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif 12,5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 8 berarti letak daripada Q1. Oke, Q1 terletak pada kelas ketiga, berarti kelas ketiga. Oke, kita mulai L1-nya. L1-nya kelas ketiga berarti 50,5. Kemudian seperempat N-nya udah tadi ya. F-nya. F sekarang ada frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga berarti 5 tambah 4 hasilnya 9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Frekuensinya Q1 berarti 8. Maka diperolehlah Q1 sama dengan, kita ganti nilainya L1-nya 50,5 tambah 10 kali seperempat N
12,5 dikurang 9 ya, per 8. Sama dengan 50,5 ditambah yang kita bagi 2 ya, 12,5 kurang 9 hasilnya 3,5 per 4. Sama dengan 50,5 tambah 5 kali 3 5, 25 hasilnya 17,5 dibagi 4. Sama dengan 50,5 kita bagi anak, 17,5 bagi 4 hasilnya 4, 16, 15, 43, 12, 30, 43,8. 7. Jadi kita jumlahkan 50,5 tambah 4,37 hasilnya 54,87. Kita checking apakah benar 54,87 pada kelas ketiga. 54,87 pada kelas ketiga benar. Jadi Q1-nya sama dengan 54,87. 2, 3. Ya, ketiga, kita lanjut ya ketiga. Ketiga kuartil apa tadi? Kuartil atas. Oke, ketiga, kita terus rumusnya ya. Ketiga sama dengan L3 ditambah B dikali para 3 per 4 N kurang F per N. Oke, pertama sekali kita tentukan letak ketiga ya. Letak ketiga tentukan oleh berarti 3 per 4 N. 3 per 4 kali 50 hasilnya 37,5. Kita jumlahkan frekuensi sampai dengan 37,5. Kita jumlahkan ya. 5 tambah 4 9, 9 tambah 8 17 tambah 10 27 belum ya. 27 tambah 12 39, berarti letaknya di sini. Sudah lebih kan? Ini letak ketiga. Oke, berarti letaknya pada kelas kelima. Kelas 5 ya. Kelas kelima ya. Oke, langsung kita buat sekarang L3-nya berapa? L3-nya, lihat nih L3-nya berarti 70,5. Oke, kemudian F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum Q3. Kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 8 tambah 10 hasilnya adalah 27. F-nya frekuensi kelasnya berarti 12. Oke, kita masukin sekarang Q3 sama dengan kita gantikan nilainya ya. 3-nya adalah 70,5 tambah P-nya tetap ya nak 10 kali 3 per 4 N 37,5 dikurang F 27 dibagi 12 sama dengan 70,5 ditambah 10 dikali 37,5 kurang 27 hasilnya adalah 10,5 ya, 10,5 per 12. Oke, sama dengan 70,5 tambah 10 kali 10,5 105 dibagi 12 sama dengan 70,5 tambah 105 dibagi 12 adalah 8,75. Kita jumlahkan ya nak. 70,5 tambah 8,75 5, kemudian 12 ya 1 hasilnya 79,25. jadi Q3 nya sama dengan 79,5. Kita cek ya nak apakah benar 79,25 terletak pada kelas ke-5. Ternyata benar karena kelas ke-5 ada 71 tambah 80. Jadi diperolehlah Q3 nya 79,25. Baiklah nak, supaya lebih paham kita lanjut contoh yang kedua ya. Contoh kedua agak berbeda dengan contoh satu karena contoh kedua itu adalah histogram. Perhatikan ya nak. Oke, histogram. Ada histogram nih, ada batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah lengkap ya. Ini namanya batas kelas bawah ya, sama kemudian ini itu frekuensi. Ya, sekarang kita lengkapi dulu frekuensinya. Yang ini berapa? Ini kita buat 2 ya. 2 berarti ini 3, kemudian ini 8, ini 9, ini 7 ya, yang ini 5. Oke, satu lagi, yang ini 6. Sudah ada frekuensi, ada batas kelas. Kita langsung menentukan median. Kita tulis rumusnya. Median sama dengan
L median ditambah P kali setengah N dikurang F median per frekuensi median ya. Oke, kita langsung bisa ya nak, langsung menentukan dulu letak dia dulu, letak median. Tadi seperti tadi berapa? Setengah N. Oke, kita jumlahkan semua N-nya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13, tambah 6, 19, 19, 28, 28 tambah 7, 35 tambah 5 berarti 40. Setengah dari 40 adalah setengah 40, hasilnya adalah 20. Oke, kita jumlahkan dulu sampai kelas mana dia 20. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13 tambah 6, 19 berarti kelasnya di sini ya. Karena sih masih 19, jadi kita lanjut sampai sini sampai 20. Jadi dia di kelas ke-5 ya. Kelas ke-5. Berarti dia kelas ke-5. Oke, kita langsung buat ya nak, udah bisa ya. NE sama dengan dia kelas ke-5. 1 2 3 4 5. Berapa di bawahnya? 60,5 udah lengkap ya. 60,5 tambah, kemudian P-nya panjang kelasnya berapa? Gimana cara menghitung panjang kelas? Ya, ini dia. 4 tepi atas dikurang tepi bawah. 45,5 dikurang 40,5 hasilnya 5. Kali setengah N tadi hasilnya adalah 20 dikurang frekuensi kumulatifnya ya. Kita jumlahkan sebelum kelas ke-5, berarti kelas 1 sampai kelas ke-4. 2 tambah 3 tambah 8 tambah 6. Jadi hasilnya 19. Dibagi dengan frekuensinya adalah 9. Oke, sama dengan 60,5 ditambah 20 kurang 19 1 ya, berarti 5/9. Hasilnya sama dengan 60,5 ditambah 5/9 0,50 bagi 9 berarti hasilnya 5, 45, 0,55 ya. Sama dengan 60,5 tambah 0,55 berarti 5, kemudian 61,5. Diperolehlah medianya 61,5. Kita ceknya apakah 61,5 terletak pada kelas ke-5. Ya, karena kelas ke-5 adalah 60,5 sampai 65,5. Jadi benar medianya sama dengan 61,5. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini anak. Jadi matematika itu menyenangkan karena sampai bertemu di video pembelajaran ibu selanjutnya. Terima kasih, bye bye.